warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala SD Negeri Jepara Kulon 3, yang saya hormati Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Negeri Jepara Kulon 3. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, bertatap muka dan menghadiri kegiatan penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif di sekolah oleh Susilo Pratiswo CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Perkenankan saya selaku pembawa acara akan memandu acara kita pada hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, acara yang pertama pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan tersebut menjadikan kegiatan kita pada hari ini lancar tanpa halangan suatu apapun. Meningkat acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Meningkat acara yang ketiga yaitu sambutan Kepala SD Negeri Jepara Kulon 3. Kepada beliau Ibu Kuswati SPD disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu umuri wati. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri
wa qurratan lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru SD Negeri Jepara Kulon 03 beserta karyawan, serta yang saya hormati Bapak Susilo selaku CGP Angkatan 10 dari SD Negeri Jepara Kulon 03. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan CGP dalam diseminasi budaya positif di sekolah SD Negeri Jepara Kulon 03, yang harapan tidak ada halangan suatu apapun dilancarkan, dimudahkan. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad yang akan kita nantikan sama besok di yaumul qiyamah. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan yang saya banggakan, alhamdulillah, wasyukurillah, saya sebagai kepala sekolah di sini sangat bangga sekali bahwasannya dari guru kami ada yang terjalin menjadi guru calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Bapak Susilo Prastiswo. Kepada Bapak Susilo marilah kita beri tepuk tangan. Semoga dengan adanya program guru penggerak nanti akan berimbas kepada teman-teman yang lain atau guru yang lain, sehingga bisa membawa dunia pendidikan khususnya di SD Jepara Kulon 03 atau di lingkungan sekitar menjadi sebuah wadah pendidikan yang menyenangkan dan membahagiakan anak didik. Berikutnya adalah suatu kebanggaan juga bagi saya sebagai kepala sekolah, yang nantinya harapan kami semua Bapak Susilo membawakan virus baik di SD ini dan akan membawa kemajuan khususnya di bidang pendidikan di SD Jepara Kulon 03. Tidak lupa ini untuk acara pagi hari ini yang nantinya akan dibawakan sepenuhnya oleh calon guru penggerak kita Bapak Susilo. Harapan saya monggo Bapak dan Ibu guru ikuti sebagaimana apa yang sudah direncanakan oleh Bapak Susilo, yang akan diharapkan oleh Bapak dan Ibu guru juga sesuatu yang menjadi pengalaman baru. Kiranya tidak panjang lebar saya memberikan sambutan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Kuswati yang telah menyampaikan sambutannya. Bapak Ibu yang saya hormati, meningkat acara yang keempat yaitu acara inti diseminasi budaya positif oleh Susilo Pratiswo CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Kepadanya disilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Jepara Kulon 03, yang terhormat segenap guru dan karyawan SD Negeri Jepara Kulon 03, pertama-tama mari
marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita bisa berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sehat, dalam acara penyebaran pemahaman atau diseminasi budaya positif di sekolah oleh saya sendiri, Susilo Prateso, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru dan juga Ibu Kepala Sekolah yang sudah berkenan untuk menghadiri acara diseminasi ini. Ya, di sini perkenalkanlah nanti saya akan memberikan suatu diseminasi tentang budaya positif di sekolah nih. Ya, di sini nanti intinya ini adalah program dari guru penggerak yang nantinya akan saya sampaikan. Dan sebelum kita mulai nanti kita bareng-bareng mungkin untuk SBK terlebih dahulu nih. Ya, mungkin semuanya mungkin sudah ada yang tahu yang namanya tepuk. Ya, ini yang simpan dulu aja lah. Ya, tapi kadang-kadang harus konsentrasi ya. Ya, saya harap nanti ketika bilang tepuk satu, berarti nanti semuanya mempraktekkan nih. Ya, apa yang saya ucapkan. Ya. Sudah paham Bapak Ibu? Ya. Contohnya kalau tepuk satu berarti ya, tapi kalau satu ya, berarti tidak tepuk karena ya paham semuanya? Ya, bareng-bareng semuanya. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga, dua, tiga, tepuk dua, tepuk tiga, satu. Ya, berarti sudah semuanya 99% lah. Yang 99% semuanya sudah, alhamdulillah sudah fokus dan konsentrasi nih. Ya. Kemudian nanti sekarang untuk yang berikutnya ini ada sebuah video yang nanti kita akan bareng-bareng. Yang sebelumnya saya sendiri sebagai CGP angkatan 10, saya dipandu oleh beliau Bapak Fasilitator yaitu Bapak Ali Musan dan Ibu pengajar praktek yaitu Ibu Tia Sini Novitalia. Ya. Kemudian nanti kesepakatan kelas kita nih, itu yang pertama adalah semua peserta aktif mengikuti kegiatan. Yang kedua, semua peserta saling menghargai. Dan yang ketiga, semua peserta mengikuti kegiatan dengan bahagia. Ya, nyuwun sewu, semuanya setuju nih kesepakatan kelas kita seperti ini? Setuju? Ya, oke. Nah, kemudian berikutnya, ya nanti kita bareng-bareng untuk ice breaking. Mungkin kalau menurut siswa SD itu ketika sebelum memulai pelajaran itu biasanya ada ice breaking, ada istilahnya apresiasi dulu supaya anak itu fokus dan semangat dalam belajar. Ya nanti sarannya adalah ini yang nanti saya akan putarkan. Ya, kita bareng-bareng nanti menirukan. Kamera cepat,
Ya, terima kasih Bapak Ibu yang sudah sangat semangat dan sangat gembira ya. Ya, insya Allah nanti kalau kita semua sebelum mengajar kita menggunakan ice breaking, nanti insya Allah anak-anak itu lebih semangat dan lebih fokus untuk belajar. Ya. Kemudian untuk berikutnya, slide berikutnya. Ya. Sekarang mungkin sebelum saya mulai menjelaskan tentang apa itu budaya positif, ya mungkin di sini ada yang sudah memahami lebih detail tentang apa itu budaya positif. Coba, ya silakan Pak Kamil. Terima kasih. Budaya positif kalau menurut saya adalah belajar dengan kebiasaan yang baik. Budaya itu kebiasaan, kita belajar membiasakan, positif itu baik. Terima kasih. Tepuk tangan buat yang luar biasa. Beliau sudah sangat mendalami ya. Memang itu selalu contoh bentuk dari respon guru yang sangat luar biasa. Ya. Kemudian mungkin di sini ada pandangan lain mungkin dari rekan guru yang lain. Ya, silakan. Jika ada yang sudah mungkin pernah membaca atau membaca di buku atau di internet yang mungkin apa itu budaya positif. Ya. Silakan. Ya, silakan. Bu Siti Robinga. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kalau saya mendengar kata budaya positif itu yang terngiang di kepala saya itu adalah sikap yang baik yang perlu dicontoh dan dibiasakan. Ya. Luar biasa. Tepuk tangan buat Bu Siti ya. Itu luar biasa. Ya, sikap yang baik untuk yang perlu dicontoh dan juga dibiasakan ya. Ya, karena kita ketika punya sikap yang baik kita harus membiasakan itu yang termasuk hal yang butuh konsentrasi penuh. Ya, terima kasih atas pendapat yang disampaikan oleh Pak Amin Alpo dan Bu Siti Robinga yang sangat luar biasa ini ya. Yang mungkin kita bisa menyimpulkan bahwa budaya positif itu adalah apa? Ya, ini adalah budaya positif itu adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif yang diterapkan di sekolah adalah salah satu perwujudan dari visi guru yang mengandung nilai-nilai kebajikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dijabarkan dalam profil belajar Pancasila. Ya. Kemudian lanjut slide berikutnya. Ya, ini ada tujuan dari ini adalah nanti peserta diskusi bisa mengetahui konsep inti budaya positif dan penerapannya di kelas masing-masing melalui konsep keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Ya. Dan berikutnya ini ada pertanyaan pemantik. Ya. Ini menurut Bapak Ibu, ini dari ketiga pertanyaan atau pernyataan ini itu apakah setuju atau tidak setuju? Dari yang nomor 1 dulu. Itu ada pernyataan hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Tidak setuju ya. Kalau menurut Pak Amin, alasannya kenapa tidak setuju? Ya, kalau mendisiplinkan anak itu tidak harus dengan melalui hukuman, tapi ada cara yang lebih baik lagi. Contohnya dengan memberi suatu motivasi yang lain. Demikian. Oh ya, terima kasih buat Pak Amin ya, luar biasa ya. Ya, mungkin ada jawaban lain dari Bapak Ibu guru, silakan. Ya, kira-kira setuju atau Boleh, tidak setuju, setuju? boleh, tidak. Ya, nggak apa-apa ya. Nanti kita ada. Sepakat dengan pendapatnya Pak Amin. Oh, sepakat ya. Oke. Ya, memang di sini namanya hukuman itu nanti kita akan membahas ya tentang hukuman itu bagaimana lah. Memang betul. Intinya tidak ada hukuman yang bisa mendisiplinkan anak. Namun ada cara lain. Ya. Kemudian yang kedua tentang pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Nah, itu setuju atau tidak setuju? Monggo, silakan Bapak Ibu, mungkin ada pendapat.
Terima kasih. Agustini, coba. Ya, terima kasih. Menurut saya pemberian hukuman sekalipun dengan hal yang positif itu tidak bisa mendisiplinkan anak ya, karena itu masih dari luar diri siswa gitu ya. Jadi kalau yang paling baik itu kesadaran dari siswa itu sendiri seharusnya, bukan dari faktor luar, dari gurunya atau dari apalagi yang sifatnya itu memaksa. Hukuman itu kan memaksa, itu akan membebani siswa. Itu menurut saya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan ya buat Bu Ati ya. Luar biasa ya, Bu Ati pemahamannya sudah sangat mendalam ini ya. Dan memang betul memang karena hubungan itu intinya itu yang namanya anak kita berusaha untuk dia tumbuh itu atas dasar motivasi internal. Karena kalau anak itu sudah punya motivasi internal, nanti dia bisa belajar dengan kontinu yang baik. Jadi istilahnya nanti cara pengawasannya itu tidak cepat hilang. Ya, kita istilahnya kalau zaman dulu itu ada zaman karbitan ya. Nah, ini kalau alami kan lebih lama nanti. Yang ketiga, ini memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ya, mungkin Bapak Ibu ada pendapat? Silakan. Itu setuju atau tidak setuju? Memberi penghargaan. Kurang setuju. Ya, Amin silakan. Kurang setuju. Ya. Karena apa? Kalau motivasi dilihat melihat dari pemberian penghargaan, di kemudian hari anak akan merasa kurang termotivasi apabila guru tidak akan memberi penghargaan, baik itu berupa barang maupun sebuah pujian. Jadi motivasi hanya berlatar belakang pada pengharapan suatu penghargaan saja. Saya kira demikian. Oh ya, terima kasih. Luar biasa Pak Amin ya. Tepuk tangan semuanya. Memang betul sekali. Ya, memang intinya itu kita berusaha tidak memberi penghargaan, namun nanti ada kata-kata yang lain ya, yang sifatnya itu bisa memotivasi internal yang tumbuh dari dalam diri anak itu sendiri. Ya, lanjut. Ini nanti ada konsep ya, tentang konsep inti dari budaya positif. Itu ada 6 konsep. Ya, jadi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima restitusi, di mana ada 5 posisi kontrol ya. Yang keenam restitusi, itu ada segitiga restitusi. Ya. Kemudian berikutnya tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sini ada perubahan paradigma di mana kegiatan tepakan tangan. Ini ada A dan B, itu A adalah teman Anda, itu ada sobeklah sesaring kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Itu buatlah sebuah kepanan, teman Anda itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Kemudian B bisa membujuk, mengancam, menghardik dan merayu serta menyuap apa saja agar dapat membuka kepalan tangan Anda. Nah, kemudian di situ ada apa yang terjadi? Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira apa yang terjadi ya? Mungkin ada salah satu yang mau memberikan pendapatnya dari kegiatan kepalan tangan ini. Silakan. Oh ya, Ya, kalau dibayangkan kemungkinan besar si A ini tidak akan membuka kepalan tangannya karena disebutkan bahwa yang ditulis di dalam secarik kertas itu adalah sesuatu yang menurutnya berharga. Otomatis kalau yang berharga itu pasti akan terus digenggam dan tidak akan terus dipertahankan begitu. Jadi tidak akan dibuka walaupun dengan rayuan, bujukan, ancaman dan sebagainya. Oh iya, oke. Terima kasih. Tangan yang ketiga. Ya, luar biasa. Ya, poin di sini sangat betul sekali semangatnya positif. Di mana ketika kita sudah mempunyai suatu barang berharga, yang namanya barang berharga itu kita tanamkan kepada anak itu jangan hanya suatu materi ya. Kita mendapat penghargaan, piala dan sebagainya enggak.
Tetapi anak itu memiliki sikap salah satu aja. Contohnya, dia itu tidak pernah terlambat. Itu kan masuk sikap yang sepele tapi luar biasa ya. Itu perlu kita terus tanamkan dan genggam, jangan sampai lepas dari genggaman itu. Itu cara itu contoh supaya kita bisa menanamkan pada anak. Namun menanam karakter itu yang paling utama, itu yang sudah saya pelajari di program guru penggerak sampai saat ini, itu adalah ada dua hal ya yang paling utama. Itu yang pertama adalah seorang guru itu harus bisa menjadi teladan. Itu yang paling utama. Artinya ketika anak itu sudah berangkat lebih awal, guru diusahakan lebih awal dari itu. Itu adalah contoh. Yang pertama yang teladan. Dan yang kedua itu adalah melakukan pembiasaan. Ya, artinya ketika anak sudah berbuat baik, jangan sampai kita membiarkan, tapi kita berikan apresiasi, walaupun cuma tepuk tangan dan sebagainya, itu sudah menunjukkan kita sayang sekali dengan anak itu, supaya anak itu betul-betul bisa tumbuh menjadi generasi yang sangat bagus seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang berikutnya itu ada perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa ketika membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ada ilusi bahwa semua omongan positif, efektif dan bermanfaat. Yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa ya. Kemudian di sini ada teori kontrol. Ini ada siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol. Di sini ada stimulus respon yang mungkin bisa dibaca nih. Ada dibaca itu ada kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Dan yang kedua itu ada teori kontrol atau pilihan. Itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya. Yang berikutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di mana semua perilaku itu memiliki tujuan. Itu sebagai teori kontrol atau pilihannya ya. Kemudian ada teori yang lain, ada stimulus respon, ada orang lain bisa mengontrol saya. Namun dalam teori kontrol atau pilihan, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ya. Kemudian ada stimulus respon yang lain, ada saya bisa mengontrol orang lain. Kemudian ada pemaksaan, ada pada saat bujukan gagal, dan model berpikir menang atau kalah. Di mana teori kontrolnya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru dan model berpikir menang-menang. Ya. Kemudian berikutnya ini ada disiplin positif. Itu adalah pendekatan untuk menerapkan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Ya. Pendekatan ini secara langsung itu bisa melayangkan bagaimana cara orang dewasa yang memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau murid. Pendekatan disiplin positif itu menitikberatkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan. Ini yang sering terjadi ya, karena kemarin lama itu ada kasus bullying. Jadi kita jangan sampai itu istilahnya kadang-kadang kita karena ada masalah di dalam rumah, kita bawa ke sekolahan, kemudian yang dilampiaskan malah kepada anak. Jadi jangan sampai terjadi ya. Ya. Kemudian memotivasi, itu memberikan motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Ya, di mana di sini poin utama adalah kita bisa saling menghargai itu antar bersama. Ya, kemudian makna disiplin itu menurut beliau Ki Hajar Dewantara untuk menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah menguasai mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Ya, di sini ada suatu hal yang bukan penting. Intinya adalah disiplin itu sebetulnya datang dari motivasi internal diri kita sendiri. Jadi jangan sampai itu kita berdisiplin karena kita itu pengen dihargai,
pengen diberikan suatu reward yang luar biasa, ya itu tidak betul ya. Yang penting kita betul-betul ikhlas. Itu teori yang saya ambil yang saya pakai dari beliau Bapak Ki Hajar Dewantoro. Itu kita harus ikhlas dalam berdisiplin, karena ketika kita ikhlas nanti insya Allah anak juga itu akan mengikuti apa yang kita lakukan. Ya, kemudian ada merdeka yang menurut Ki Hajar Dewantoro. Itu merdeka itu artinya adalah tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Ya, ini sangat sulit ya teman-teman ini. Kadang-kadang kita memberikan perintah pada orang itu sangat mudah. Ayo kamu lakukan ini. Tapi ketika kita memerintahkan diri kita sendiri, itu kadang-kadang sangat susah. Itulah mengapa kita harus betul-betul melakukan kebiasaan yang positif mulai dari sekarang nih. Ya. Kemudian di sini ada nilai-nilai kebajikan dan sifat-sifat positif manusia. Itu merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini ada beberapa hal. Ini ada setiap perilaku perbuatan dengan tujuan. Kemudian bisa mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang itu bahwa motivasi intrinsiknya akan terbangun. Kemudian yang berikutnya ada nilai kebajikan yang ingin dicapai. Itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Di sini ada mungkin Bapak Ibu sudah paham semua nih tentang P5 itu ada. Ya, dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ya, di sini mungkin Bapak Ibu dari dimensi profil pelajar Pancasila ini mungkin ada yang bisa memberikan contoh salah satu saja dari dimensi itu yang sudah pernah Bapak Ibu terapkan kepada anak dan sudah pernah Bapak Ibu apresiasi. Silakan, mungkin ada dari beberapa profil pelajar Pancasila ini yang sudah Bapak Ibu terapkan di kelas Bapak Ibu. Silakan. Bu Asri, silakan. Ya, untuk nilai-nilai beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar diri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif ya. Kalau saya sendiri kelas 4 itu kan sudah P5 ya. P5 itu pastinya sudah ada memuat elemen-elemen dari profil pelajar Pancasila. Salah satunya mungkin ada gotong royong, kreatif, mandiri dan bernalar kritis ya. Kalau saya untuk yang semester 1 kemarin itu kan ada kearifan lokal ya. Itu di kelas 4 itu ada kegiatan menanam tanaman. Itu kan memang setiap hari itu mereka dididik untuk bisa dilatih untuk bisa mandiri, kemudian bernalar kritis ya, kemudian bergotong royong dengan sesama teman di kelompoknya masing-masing, juga di latih untuk kreatif ya, gitu Pak Susilo. Ya, terima kasih, tepuk tangan buat Pak Susilo ya. Luar biasa ya. Beliau sudah menerapkan tentang dimensi profil pelajar Pancasila. Di antaranya beliau sudah melatih anak itu untuk membiasakan menyayangi tumbuhan itu yang pertama ya. Karena kita menyayangi makhluk hidup lain selain diri kita sendiri itu juga termasuk nilai ibadah yang luar biasa. Ya, hebat sekali Bu Asri ya. Ya. Kemudian berikutnya itu ada teori motivasi hukuman dan penghargaan serta restitusi. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama adalah itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Itu apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Nah, itu termasuk motivasi eksternal ya. Yang kedua itu ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini juga termasuk motivasi eksternal. Yang ketiga itu ada untuk menghargai diri sendiri, di mana semua itu ada saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu termasuk motivasi internal. Inilah yang termasuk tujuan dari disiplin positif.
di mana kita itu jangan bergantung kepada orang lain, tapi kita harus tanamkan dalam diri kita sendiri supaya kita betul-betul sadar tentang manfaat apa yang akan kita lakukan. Seperti itu, gitu. Ya, berikutnya ini ada suatu teori tentang dihukum oleh penghargaan, di mana di sini ada penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman. Itu dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya itu eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Ya, ini di sini ada beberapa poin ya. Itu ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan mendukung. Ya, ada juga ada penghargaan mengurai ketepatan dan juga penghargaan tidak efektif. Serta penghargaan itu merusak hubungan ya. Di mana di sini ada intinya itu satu poin di sini ada penghargaan tidak efektif di situ, karena ketika kita memberikan penghargaan itu sama aja kita memberikan anak itu namun dia itu meminta. Jadi ibaratnya kita memberikan teori, mempraktekkan teori anak itu ketika melakukan sesuatu harus mendapatkan imbalan. Jadi dalam teori ini ya mulai sekarang kita berusaha itu tidak memberikan penghargaan, namun memberikan nanti ada istilah apresiasi seperti itu. Ya, mungkin dari beberapa poin ini Bapak Ibu mungkin ada yang sudah lebih memahami, ada yang membuka pendapat tentang 5 poin ini mungkin. Apakah ada? Ya, silakan Bapak Ibu. Cukup ya? Ya, oke. Ya. Kemudian ada yang berikutnya ada dihukum oleh penghargaan. Di sini ada penghargaan menurunkan kualitas. Kemudian penghargaan mematikan kreativitas. Dan penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Ya, di sini ada poinnya itu yang menurunkan kualitas ya. Itu sama. Ketika anak dia itu senang diberi penghargaan, sama aja anak itu tidak berkualitas. Itu poinnya di sini ya. Itu karena ketika kita diberikan sesuatu, kita melakukan, kita jangan berharap yang lebih, tapi berharaplah yang sedikit. Itu termasuk poin utama ya. Karena ketika kita bersyukur, mensyukuri sedikit nikmat yang Tuhan berikan, nanti insya Allah akan diberikan nikmat yang lebih besar. Ya. Kemudian berikutnya itu mulai sekarang jangan memberi penghargaan, tapi berilah apresiasi. Nah, ini ada poinnya, itu contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Ada membuka, itu kemarin saya perhatikan ya, dan juga ada nilai kebajikan. Rasa empati besar sekali. Nah, kemudian situasinya ada pada saat menolong murid baru di kelas kita. Nah, itu. Kemudian ada saat saya menghargai, itu ada nilainya, ada kepedulianmu. Kemudian pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Berikutnya ada terima kasih untuk hal apa ya. Nah, kemudian rasa tanggung jawabmu itu sebagai nilainya, dan situasinya adalah pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Nah, ini termasuk nilai positif ya. Ketika ada kertas itu di lantai, itu anak dengan sadar diri itu betul-betul tumbuh dalam diri sendiri. Dia itu ingin membersihkan. Itu termasuk kita harus berikan apresiasi ya. Itu luar biasa. Ya, seperti itu. Kemudian berikutnya ada hukuman atau konsekuensi. Ya, ini yang kemarin sudah saya bahas di sini. Mungkin ada beberapa contoh tindakan guru, dan di sini ada pengelompokan di sebelah kiri ya, itu ada termasuk hukuman atau konsekuensi. Contoh yang pertama itu ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman ya, betul sekali, hukuman ya. Ya. Kemudian yang berikutnya yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Apa?
hukuman, betul sekali. Yang berikutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Apa? Hukuman, betul sekali. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Apa? Konsekuensi, ya betul. Karena di sini ada konsekuensinya. Nah, itu karena dia menggantikan karena dicoret-coret, dia diberikan konsekuensi ya. Yang berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Oleh anak-anak jangan. Ya, silakan. Konsekuensi. Coba menurut Bu ini itu alasannya apa ya? Alasannya karena dia itu menumpahkan air di meja sehingga dia punya konsekuensi untuk membersihkannya kembali. Luar biasa, tepuk tangan ya buat teman luar biasa. Ya, itu karena ada tindakan lanjut, ada istilahnya hubungan. Jadi ketika kita memberikan konsekuensi itu ada hubungan, itu memberikan tindakan, tapi ada pelajaran positif yang diambil. Itu poin dari konsekuensi. Kemudian berikutnya ada murid disuruh untuk mengenakan sepatu harian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang murid yang mengenakan harian. Coba itu masuk hukuman atau konsekuensi? Beda? Hukuman. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Silakan. Itu apa? Beda. Hukuman atau konsekuensi? Kalau menurut saya itu hukuman. Oh, hukuman. Iya. Ya, kalau apa? Hukuman ya? Ya. Terus ada yang lain mungkin? Ya, sekarang kita buka ya jawabannya ya. Nanti itu termasuk apa? Ya ini. Ya, itu ternyata bagian yang paling bawah itu termasuk konsekuensi. Mengapa konsekuensi? Karena begini, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, terlambat 10 menit untuk pelajaran, ada keterangan untuk pelajaran PJOK. Jadi ada kaitan itu antara tindakan itu dikaitkan dengan pelajaran PJOK, apakah nyambung apa tidak? Dia berlari dengan pelajaran PJOK, nyambung atau tidak? Nyambung, sehingga itu bukan hukuman ternyata menurut ya teori tentang hukuman dan konsekuensi ya. Karena mungkin nanti guru bisa menilai, oh anak itu banter ini dalam mengelilingi lapangan cepat sekali, itu nilai positifnya, nilai plus. Seperti itu ya Pak ya, oke, sudah paham ya? Ya, kalau sudah kita lanjutkan. Ini ada hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Yang berikutnya itu membuat anak sakit. Itu baik fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman ya. Ketika dia dihukum sampai dia jatuh, sampai kena paku misalnya itu luar biasa itu hukuman. Kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman, namun dalam jangka waktu yang pendek. Tidak nyaman, setelah itu dia sudah menyadari apa yang dilakukan. Ya, kemudian berikutnya anak membenci kedisiplinan itu hukuman. Kemudian anak menghargai disiplin. Ya, yang berikutnya ada hukuman itu bersifat paksaan, jadi memaksa ya. Memaksa supaya itu dilakukan, itu hukuman. Sedangkan konsekuensi itu adalah stimulus tanggapan, itu memberikan stimulus atau rangsangan ya. Ya. Yang berikutnya mendorong anak menyakiti diri sendiri, termasuk hukuman, dan konsekuensinya adalah mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Dan yang berikutnya hukuman itu ada konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Ya, yang berikutnya hukuman itu anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Nah, ini yang kadang terjadi ya. Ketika ada anak yang salah, dia malah menyembunyikan, tidak mau membuka, tidak mau mengakui kesalahannya. Itu termasuk
jenis dari hukuman. Kemudian konsekuensinya adalah anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan yang terakhir adalah hukuman itu ada marah, itu rasanya pernah bersalah, dipermalukan, kemudian merasa tidak dihargai, dan konsekuensinya itu kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara atau time out ya. Mungkin dari yang saya sampaikan tadi ada sedikit tanggapan, mungkin dari teman-teman, Bapak Ibu, silakan. Cukup? Oke, sebelum kita lanjutkan, ini ada poin berikutnya tentang restitusi ya. Di sini ada restitusi, itu adalah proses. Itu untuk menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan dunia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya, di sini poin utamanya adalah dalam restitusi itu kita tidak mencari kesalahan orang lain, namun kita memberikan suatu jembatan supaya orang lain itu mengingat apa kesalahannya, dan kita memberikan suatu saran atau suatu jembatan supaya orang itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya, tidak langsung menghukum. Ya, lanjut berikutnya. Ini ada identitas gagal, itu termasuk hukuman. Kemudian ada identitas sukses, itu ada disiplin, di mana disiplin itu ada dua poin, ada konsekuensi dan restitusi. Ya, yang pertama itu ada hukuman, itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Kemudian restitusi itu ada merupakan pilihan. Yang berikutnya hukuman itu tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Kemudian yang konsekuensi itu tidak nyaman untuk murid atau anak itu untuk jangka waktu yang pendek. Kemudian berikutnya yang restitusi itu ada memakan murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Kemudian hukuman itu adalah korban, itu mendapatkan keadilan. Sedangkan yang konsekuensi itu ada korban, bisa diabaikan. Kemudian yang restitusi itu ada korban mendapatkan ganti, yang diberikan ganti yang lebih setimpal. Ya. Kemudian yang berikutnya ada murid atau anak akan tersakiti, itu hukuman. Kemudian konsekuensinya ada murid atau anak dibuat tidak nyaman. Dalam restitusi itu ada murid atau anak mendapatkan penguatan. Berikutnya hukuman itu ada perilaku pasif, agresif, meningkat, dan konsekuensi itu ada penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu adalah masa perpecahan. Ya. Jadi di sini ketika kita sudah mempelajari ini, itu kita bisa menentukan mana yang hukuman, mana yang konsekuensi, dan mana yang restitusi. Ya. Kemudian juga ada poin utama itu ketika ada murid atau anak membenci peraturan, itu masuk hukuman dan bersifat negatif. Sedangkan ada yang berikutnya ada murid atau anak menghormati peraturan, itu netral, menghormati ya. Nah, nanti ada kata-kata menghormati. Dan yang ketiga ada murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ini yang nanti kita tuju ya. Ini selain menghormati diri kita sendiri, kita juga belajar untuk menghormati orang lain. Itu kunci dari restitusi. Kemudian ada 9 ciri-ciri restitusi. Di sini ada yang pertama, ada bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ya, yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Keempat,
restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian yang keenam ada restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh ada restitusi itu fokus pada karakter bukan tindakan. Ya di sini poin utama itu adalah kita fokus ke karakter bukan tindakan. Artinya karakter atau sifat anak yang kita bentuk. Ya. Di sini mungkin ketika anak sudah masuk ke kelas, itu kadang-kadang sudah berbaur dengan anak-anak ya yang lain. Kadang-kadang ada yang macam-macam berbagai macam karakter. Nah, kita harus memahami masing-masing karakter anak itu karena kita nggak bisa mempelajarkan pelajaran itu kepada semua karakter. Namun kita harus bertahap mengetahui dulu bagaimana karakter anak itu, kemudian kita masukkan materi apa yang pas, metode yang pas yang seperti apa. Nah, itu contohnya. Kemudian yang ke-8 ada restitusi itu fokus pada solusi. Jadi kita fokusnya ke solusi atau penyelesaian masalah. Ya, nanti kita nggak harus istilahnya menyalahkan anak, tapi tetap kita menghargai anak. Karena bagaimanapun, misalkan ketika anak terlambat, itu belum tentu anak itu nakal. Karena pernah saya sendiri ya, itu pernah ada anak yang terlambat. Itu ternyata dia itu malahnya itu membantu orang tua. Ngapain? Itu malah membantu membungkus dagangan. Dagangannya adalah kacang bawang. Tahu nggak kacang bawang itu? Ya, digoreng kemudian sampai dingin, dimasukkan dalam plastik, kemudian dilem-lemi, kemudian apa? Ini apa ya? Itu supaya kerakat lah. Kemudian malam-malam dia bantu karena dia kurang tidur, akhirnya dia terlambat datang ke sekolah. Nah, itu karena dia itu salah betul, namun kesalahannya itu bisa ditoleransi, artinya bisa kita maafkan. Nah, makanya ketika anak itu berbuat salah, kita jangan sampai menilai anak itu salah, tapi kita cari dulu akar dari masalah anak itu apa sebetulnya. Ya. Dan yang berikutnya ada restitusi itu mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya. Ya. Kemudian tentang restitusi, mungkin di sini Bapak Ibu ada sedikit masukan, mungkin silakan tentang 9 ciri-ciri dari restitusi. Ya, silakan. Ada? Atau cukup? Cukup? Ya, oke. Ya, berikutnya ada keyakinan keras. Di sini mengapa tidak peraturan saja? Itu mengapa harus keyakinan keras. Nah, ini ada beberapa poin. Di situ ada mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Ya, mungkin di sini poinnya itu adalah pertanyaan yang memantik ya, supaya kita bisa membuat keyakinan keras. Ya. Kemudian yang berikutnya ada mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Nah, ini kalau begini itu termasuk pengarah ke dalam keyakinan keras. Kemudian yang berikutnya ada mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Nah, itu juga kita harus fokus ya. Yang berikutnya itu untuk mendukung motivasi intrinsik, itu kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Ya, mungkin di sini ketika ada peraturan 3M, mungkin Bapak Ibu sudah pernah menerapkan peraturan 3M di dalam kelasnya? Sudah pernah? Ya. Respon apa yang anak-anak lakukan ketika ada peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, kemudian menjaga jarak 1,5 meter. Bagaimana respon dari anak didik Bapak Ibu ketika ada keyakinan keras seperti itu? Coba ada yang mau menanggapi? Silakan.
Ya, silakan Bu Ini. Terima kasih. Pertama, respon dari anak-anak tentunya mereka sangat keberatan dengan peraturan 3M itu. Tetapi dengan kondisi waktu itu adanya COVID, merebaknya kasus COVID itu, mereka dengan sendirinya itu menyadari bahwa peraturan 3M itu memang sangat-sangat bagus, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Terima kasih. Tepuk tangan buat Bu Ini. Luar biasa. Jadi di sini situasional nih. Nanti ketika ada peraturan 3M itu Bu Ini menjabarkan itu karena dulu itu ada zaman COVID ya. Ya itu karena ada pemerintah, kemudian anak-anak menyetujui. Ya. Kemudian yang berikutnya ini yang mungkin yang menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Apakah Bapak Ibu pernah menjelaskan ini kepada adik panjenengan semuanya? Ya, siapa yang mau memberikan pendapatnya? Pernah? Ya, Pak Amin silakan. Baik, terima kasih. Peraturan yang mengenakan helm itu ya walaupun anak didik kita itu belum usia apa ya berhak mengendarai sepeda motor, tapi untuk pengertian saja bahwa kegunaan daripada helm satu keselamatan terutama pada dirinya sendiri. Jadi sehingga anak akan mengerti apa akibatnya jika tidak menggunakan helm dan apa manfaatnya bila menggunakan helm dalam berkendara roda 2. Saya kira demikian. Luar biasa, Amin atau tepuk tangan ya, luar biasa. Ya, jadi kadang-kadang anak itu membonceng orang tua ya. Ya, jadi ketika walaupun dia belum berusia 17 tahun, usianya nggak harus buat SIM, namun dia sudah naik motor. Oleh karena itu, ketika naik motor, usia berapapun diusahakan menggunakan pengaman, ya. Bahkan bayi pun itu kalau bisa mungkin dibuatkan helm ya Pak ya, karena supaya dia aman ketika mana-mana. Ya, siapa tahu namanya musibah itu kan bisa datang kapanpun ya dan dimanapun. Ya, makanya kita harus berusaha preventif mencegah. Ya. Ya, lanjut, itu ada kegiatan pendalaman keyakinan kelas tabel T dan Y. Ini ada rasa hormat. Itu di sini ada kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian yang di sini ada yang terdengar, ada yang terlihat dan berperilaku. Nanti ada yang terdengar itu yang sebelah atas ya. Ya. Kemudian yang bekerja. Ini ada poinnya itu ada kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Itu ada terdengar, terlihat dan juga berperilaku sama dengan yang tabel yang atas. Namun dalam tabel T itu ada pekerja itu ada yang nampak seperti kemudian tidak nampak. Kemudian yang berikutnya yang diterima dan dimiliki itu ada kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Ya. Di situ ada tabel T-nya juga ada, itu ada tampak dan tidak nampak. Kemudian lanjut, di sini ada contoh ya. Ini ada yang hormat, yang terdengar itu ada satu orang berbicara. Yuk, saya bantu. Nah, itu kadang-kadang anak membantu ya, merasa hormat. Yuk, saya bantu. Kira-kira bagaimana? Boleh saya ambil meja ini? Ya, itu juga termasuk. Kemudian kita bisa selesaikan ini bersama. Itu terdengar ya. Kemudian nanti ada terima, tolong ya. Nah, ada permisi. Kemudian biasanya anak itu kalau lewat di depan panjenengan semua itu apakah menunduk atau biasa saja? Coba ada yang mau? Ya. Boleh? Ya. Mari. Terima kasih. Kebiasaan untuk anak-anak didik. Ya, kami itu setiap mereka itu lewat di depan orang,
tua, maksudnya dulu di sekolah itu mereka akan menunduk, karena itu satu bentuk mereka itu menghormati atau apa namanya perilakunya itu ramah sopan kepada orang yang lebih tua. Terima kasih. Luar biasa ya, Bu Bening ya, hebat sekali ya, tepuk tangan ya. Ya, berarti muridnya Bu Bening itu sudah menunduk ya. Ketika ada, itu termasuk sikap hormat. Ketika kita melewat di depan orang yang lebih tua dengan diri kita, di depan guru-guru kita, di depan orang tua kita ada anak yang menunduk, itu termasuk suatu prestasi yang luar biasa. Ya. Kemudian juga ada yang terlihat, itu ada berempati terhadap perasaan orang lain. Nah, juga contohnya itu jika ada teman sekelasnya itu ada yang misalkan ada yang barunya meninggal, ya. Kira-kira apakah kita biasa saja atau ikut sedih? Bagaimana Pak Ibu? Iya, ikut sedih itu karena contohnya seperti itu. Jadi kita juga sambil berempati. Udah belum lama kemarin ya, itu ada kasus kebakaran ya, itu di desa kita ya, Jepara Kulon ya. Juga kita sambil ya, walaupun tidak membantu secara tenaga, mungkin kita bisa memberikan apa? Suatu ya rezeki lah, sedikit rezeki kita untuk membantu korban kebakaran itu. Itu contohnya. Udah juga yang terlihat ada berbagi. Ya, itu berbagi berarti contoh yang sering itu kadang-kadang ketika ada kegiatan buka bersama dan berbagi takjil ya. Ya, itu kadang-kadang sering kita lakukan kadang-kadang. Ya, memang mungkin sekolah mulai nanti untuk tahun-tahun depan ya mengagendakan seperti itu termasuk hal yang bagus ya. Jadi karena ketika ada orang berpuasa kita sambil berbagi, kemudian ada orang yang makan makanan itu karena itu nanti kita juga dapat pahala dari orang yang berpuasa itu. Yang berikutnya ada perilaku, itu ada tersenyum ramah, kemudian memberikan salam hormat, memberikan ruang bekerja dan postur tubuh yang tenang ya. Di sini saya ambil yang postur tubuh yang tenang. Mungkin di sini kalau memperhatikan dia itu tenang, tidak gerak-gerak, namun walaupun dia bergerak tetap dia dalam posisi yang benar. Itu termasuk perilaku yang baik. Ya, kemudian yang hormat yang tampak seperti itu ada tampak yang kelihatan, datang tepat waktu, itu termasuk ya hormat juga ya. Kalau yang tidak tampak itu seperti sering hadir terlambat. Itu kalau kita sering terlambat berarti termasuk kita tidak menghormati peraturan maupun ya apa yang ada dalam peraturan sekolah. Kemudian yang berikutnya ada tampak seperti itu, ada menyapa teman dan guru setiap hari. Ya, itu setiap hari kita saling menyapa nih. Ya, Bapak Ibu semuanya kalau berangkat pagi itu ketika di ruang guru itu pastinya kita saling bersalaman ya Pak ya. Ya, salaman itu termasuk contoh dari perilaku yang hormat yang tampak ya. Kemudian yang tak acuh kepada teman dan guru juga termasuk. Kemudian mengembalikan barang teman yang telah dipinjam. Ya mungkin di sini ada contoh mungkin yang bisa Bapak Ibu sudah lakukan dari perilaku hormat yang tampak maupun yang tidak tampak yang sudah pernah dilakukan oleh Bapak Ibu. Itu apa? Ya. Ada? Oke, ya Pak Aminato silakan. Sebelumnya mohon maaf itu dijelaskan berarti tampak seperti itu berarti yang positif ya Pak ya. Betul. Berarti yang tampak seperti berarti Yang negatif. ke arah yang negatif. Ya. Baik. Tampak yang seperti kita setiap hari mungkin ya tidak setiap hari mungkin juga pernah dalam pekerjaan itu apa kita mengamati murid. Ada yang bicara sendiri, ada yang tekun, ada yang tidaklah. Itu menyerahkan tugas tepat waktu itu mungkin sudah
hanya 1-2 yang tidak, itu bahkan jarang sekali kita temui. Itu berarti sudah kita lakukan. Nah, yang tidak sering tampak, tugas tidak diberikan, itu juga di sekolah kita saya kira tidak ada. Mungkin kalau kelas yang lain saya kurang tahu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat Pak Amin ya. Luar biasa beliau. Ya, memang seperti itu ya. Pak Amin sampaikan sangat luar biasa. Intinya kita harus memberikan suatu contoh yang baik ya Pak Amin. Ya. Kemudian yang berikutnya yang bekerja itu ada tampak seperti ada tekun bekerja dan menyimak guru. Kemudian yang tampak itu tidak mendengarkan guru dan acuh tak acuh. Ya. Di sini ada peraturan kelas ya. Itu ada beberapa poin. Ada yang selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, itu peraturan. Kemudian yang bawahnya ada dilarang mengganggu orang lain. Itu contoh peraturan. Kemudian yang berikutnya ada hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya. Kemudian ini ada nilai kelasnya. Di sini ada poin dari yang pertama itu adalah tentang bentuk tanggung jawab. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Jadi ketika dia sudah ambil buku, dia harus kembalikan ke tempatnya ketika sudah selesai. Ya, gitu ya. Kemudian ada yang kedua juga itu ada contoh menghormati orang lain ya. Lanjut ada pembuatan keyakinan kelas. Di sini ada proses pembuatan keyakinan kelas. Ini nanti ini sudah saya contohkan. Ini yang pertama itu ada menerangkan pentingnya keyakinan kelas. Jadi saya terangkan dulu pada anak. Kemudian yang berikutnya saya membagikan kertas untuk diisi kelas impian. Itu ada kertas kecil ya, saya berikan kepada anak, dituliskan, dan akhirnya anak nantinya bisa menuliskan dulu. Itu kelas yang dirikan seperti apa. Yang tadi ada menempelkan dan membacakan. Nanti anak beberapa anak langsung menempel dan membacakan keyakinan kelasnya. Dan berikutnya ada nanti memperjelaskan itu murid dibimbing untuk mengisi tabel T dan Y. Itu yang tampak seperti dan tidak tampak yang seperti apa ya. Kemudian ada juga yang kesimpulan. Di sini ada anak suruh menuliskan kesimpulannya ya. Kesimpulan dari keyakinan kelas. Contohnya itu ada keyakinan kelas 6 yang sudah disebut itu ada tidak melakukan kekerasan. Itu contohnya seperti itu. Itu karena anak-anak sudah sepakat supaya tidak melakukan kekerasan, kemudian tidak boleh tidur di kelas. Itu karena ada beberapa anak yang pernah tidur di kelas, akhirnya muncullah keyakinan kelas seperti itu. Dan mereka yang terakhir bisa menandatangani keyakinan kelas mereka itu untuk sebagai bukti bahwa mereka sudah melakukannya. Dan ya, setelah kita foto bersama terus setelah ikrar keyakinan kelas. Dan di situ ada kebutuhan dasar manusia. Di situ ada kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan dan kebebasan. Mungkin semua manusia itu pasti ingin semua kebutuhan dasar itu terpenuhi. Betul tidak Pak Ibu? Iya. Ya, kemudian di sini ada beberapa video ini yang saya putarkan. Ini silakan disimak ya. Volumenya. Ya. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Untuk membangun budaya sekolah yang positif dengan lingkungan yang aman dan mendukung murid untuk menjadi pribadi yang berdaya, seimbang, dan bahagia, salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh guru adalah memahami kebutuhan dasar yang mendasari perilaku murid. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Ki Hajar Dewantara dalam salah satu
ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya. Hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Ketika guru memahami kebutuhan apa yang mendasari perilaku murid, guru berusaha menuntun dan mendukung murid dalam memenuhi kebutuhannya secara positif. Pada hakikatnya, guru tersebut ibarat seorang petani yang sedang berusaha memahami kebutuhan masing-masing tanaman, dan ia berusaha memenuhi kebutuhan tanaman tersebut agar dapat tumbuh dengan subur dan maksimal. Dr. William Glasser, seorang psikiater dari Amerika Serikat, menyatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu, yaitu memenuhi kebutuhan dasarnya. Ketika kelima kebutuhan dasar telah terpenuhi secara memadai, maka murid akan tumbuh dengan seimbang dan bahagia. Sebaliknya, ketika kebutuhan dasar tidak terpenuhi dengan baik, maka seseorang akan mengalami emosi negatif. Di sini poinnya. Di sini poinnya adalah ketika kita sudah terpenuhi kelima kebutuhan dasar itu, nanti kita bisa meneruskan ya untuk kehidupan yang lebih baik. Kemudian untuk berikutnya, itu ada posisi kontrol, apa yang mengatakan hal berikut. Ini ada pernyataan, saya kecewa sekali dengan kamu. Nanti itu ada beberapa posisi kontrol ya. Ada yang kamu tidak pernah benar melakukannya. Kemudian ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Di sini ada pernyataan, itu ada saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian siapa yang mengatakan, nah itu termasuk membuat orang merasa bersalah. Gitu. Jadi sangat kecewa, pokoknya kata-kata kecewa sekali ya. Ada juga kamu tidak pernah benar melakukannya. Itu penghukum. Kemudian ayolah melakukan demi ibu atau bapak. Itu teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu pemantau. Dan yang berikutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Itu manajer. Dan yang terakhir ada kamu selalu yang paling terakhir. Ini menghukum ya, itu karena anak sudah salah malah dibilang selalu paling terakhir ya, itu termasuk polisi menghukum. Ya, kemudian jadi polisi kontrol mana yang bapak ibu pilih yang paling baik menurut bapak ibu untuk diterapkan di sekolah? Kita menurut bapak ibu yang mana di sini? Yang berpendapat dari ke-6 polisi kontrol, mungkin yang paling baik dalam untuk oleh bapak ibu itu yang polisi kontrol yang mana? Silakan. Ada sudah pernah menerapkan di kelasnya mungkin ya. Nah. Apa? Manajer ya, oke ya, apa ya, bagus, hebat sekali evaluasi ya. Nah, lanjut. Di sini ada segitiga restitusi. Di sini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Nah, itu
Kemudian yang ketiga itu ada menanyakan keyakinan kelas. Yang berikutnya itu ada segitiganya seperti itu. Dan nanti kita harus bisa memberikan suatu tindakan segitiga restitusi yang tepat, ya. Nah, nanti ada videonya nanti bisa dipahami. Ini yang untuk jelas ya. Bagaimana polisi kontrol yang akan kita lakukan? Ya, mungkin nanti bisa disimak semuanya ya. Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer membuat penerapan segitiga restitusi. Siang Sarah. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel pak, kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah pak? Ya aku marah pak. Aku baru ngatain mereka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain mereka lah pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu bukan? Iya lah, masa saya diam saja pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Itu kamu tidak lebih gagal lagi. Hanya membentak-bentak. Iya pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah benar padahal saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi. Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah pak. Capek pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada
prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut. Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Berarti tentang keyakinan kelas ya, di mana di situ kita tidak boleh memberikan hukuman atas kesalahan yang dilakukan oleh anak didik kita. Namun kita memberikan suatu solusi ya, memberikan suatu pancingan supaya anak bisa mengakui kesalahannya dan bisa memperbaikinya di masa yang akan datang. Seperti itu. Saya juga kemarin sudah menerapkan tentang praktek segitiga revolusi, di mana ada anak itu yang makan di kelas ya, yang mungkin nanti bisa disaksikan. Menurut kamu makan saja keluarga itu hal yang benar salah? Dan kamu tahu makan terus berhubungan. Kalau bapak pasti makan, tapi kita juga harus tahu bagaimana yang baik untuk makan. Oke, kamu pasti punya alasan. Memangnya tadi pasti kamu katakan, kalau
pernah saya lakukan ya. Kemudian di sini ada beberapa poin, ada testimoni ya, ini ada testimoni anak yang sudah melakukan sekretariasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Samsudin Zabukre, kelas 6. Perasaan saya setelah berdialog dengan mahasiswa adalah sangat senang karena saya bisa mencari solusi dari masalah. Saya berangkat lambat ke sekolah. Terima kasih Pak Susilo. Saya berjanji tidak akan berangkat terlambat lagi ke sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya mungkin demikian kan contoh ya dari apa yang saya dapatkan dari teori segitiga revolusi dan kemudian ada juga dalam hal membuat kira-kira kelas ya. Mungkin di sini saya sudah menerapkan, dan untuk refleksi di sini mungkin ada beberapa hal. Itu yang pertama, adakah hal baru atau ilmu baru yang Bapak Ibu dapatkan? Kemudian yang kedua, bagaimana perasaan Anda saat mengikuti kegiatan? Yang ketiga, ada posisi kontrol manakah yang paling ideal? Ya, yang mungkin bisa diterapkan. Ya mungkin nanti saya akan bagikan kertas, nanti akan Bapak Ibu tuliskan nih tentang refleksi kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Pak, boleh menuliskan tentang refleksi kita pada pagi hari ini. Ya. Dari kegiatan awal tadi yang sudah saya sampaikan sampai kegiatan akhir ya. Ya. Tentang awal ya, ya bagi yang sudah selesai boleh menempelkan kertas yang sudah Bapak Ibu tuliskan di papan tulis ya. Ya, sudah kita Bapak Ibu? Ya, kalau sudah ini adalah saya bacakan beberapa hal ya. Itu yang pertama, ada hal baru yang saya dapatkan adalah tentang mendisiplinkan anak.
Itu tidak dengan hukuman melainkan dengan restitusi. Kemudian yang kedua, saya sangat senang dan antusias. Dan yang ketiga, untuk quality control yang paling ideal adalah manajer. Ya. Kemudian yang kedua itu ada refleksinya, itu ada hal baru yang menyenangkan. Kemudian rasanya sangat senang. Dan yang ketiga, menciptakan kondisi bagi siswa untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan refleksinya pada kegiatan kita pada hari ini, dan semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Dan jika dari awal sampai akhir ketika menyampaikan budaya positif saya banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian waktu sebelum saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih atas ilmu yang disampaikan oleh Bapak Susilo Pratiswo yang sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat yang saya banggakan juga. Demikianlah acara desiminasi budaya positif oleh Bapak Susilo Pratiswo CGP Angkatan 10 Kabupaten Cilacap. Marilah kita tutup acara kita pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pemandu acara memohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam